Bab 84. Kamu boleh menginginkannya. Berbicara untuk membantu Colden Ye. Tidak, bagaimana mungkin Davin Ye bisa membantu Colden Ye berbicara? Meskipun sikap Colden Ye terhadapnya tidak buruk, itu jelas tidak bisa dikatakan baik. Lagi pula, kamu tidak mengenal Colden sebelumnya, kalian membutuhkan banyak waktu untuk saling mengenal. Claire Sen menggelengkan kepalanya, "Kakak, aku tidak menangis karena dia. Kakak tidak perlu berbicara untuknya." Mendengar itu, Davin Ye sedikit terkejut, kemudian tersenyum dan berkata, "Baguslah, aku pikir kalian bertengkar lagi." Claire Sen tidak berbicara, menyesap sup dengan mata tertunduk. Dia menundukkan kepalanya, rambutnya yang jatuh terlihat dia sangat patuh. Davin Ye mengangkat tangannya dan tanpa sadar ingin membelai kepalanya, tetapi ketika dia hendak menyentuh kepalanya, tangan Davin Ye berhenti. Dia memandang Claire Sen, lalu ke telapak tangannya, dan akhirnya menarik tangannya. Pada saat ini, ponsel Davin Ye berdering tiba-tiba, dia mengeluarkan ponsel, "Kamu makan perlahan di sini, aku akan keluar untuk menjawab telepon." Setelah Davin Ye keluar, Claire Sen merasakan jauh lebih nyaman. Meskipun Davin Ye sangat baik padanya, bagaimanapun juga mereka tidak begitu akrab, Claire Sen masih akan merasa tidak nyaman. Sekarang dia sudah keluar, dia baru berani berbalik dan makan dengan tenang. Setelah sekitar 1 menit, Davin Ye masuk, "Adik ipar, ada urusan penting di perusahaan, aku harus kembali dulu." Setelah makan, akan ada pelayan datang membersihkan, "Aku akan mengirim sopir untuk mengantarmu kembali ke kediaman Ye nanti." Claire Sen mendengar bahwa ada urusan di perusahaan, ekspresinya berubah, "Aku hari ini belum meminta cuti dari perusahaan, aku." "Kamu sudah sakit seperti ini, Colden tidak akan memperhitungkannya, istirahatlah." Setelah Davin Ye pergi, Claire Sen sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia sekarang adalah adik iparnya, istri Colden Ye, bagaimana mungkin bisa tinggal di rumah Davin Ye? Jika Colden Ye mengetahuinya, maka dia pasti akan mencari kesalahannya. Selain itu, dia memang harus menghindari kecurigaan, jika tidak, orang di luar akan bergosip tentang Davin Ye. Memikirkan hal ini, Claire Sen dengan cepat selesai makan dan kemudian bangkit. Pelayan itu baru saja masuk. "Nona Sen, apakah Anda sudah selesai makan?" Wajah Claire Sen memerah, "Iya, terima kasih atas bantuan Anda, tetapi aku memiliki urusan yang mendesak hari ini, aku harus kembali dulu." "Nona Sen, jangan khawatir, sopir akan datang untuk menjemput Anda." Mendengar ini, Claire Sen tercengang, "Sopir?" "Iya, sopir khusus Tuan Muda Davin, mengantar Tuan Muda Davin ke perusahaan terlebih dahulu, dan kemudian datang kembali untuk menjemput Anda." Claire Sen tercengang sejenak, "Tidak perlu, itu terlalu merepotkan, aku bisa kembali sendiri." "Di mana halte bus terdekat?" Pelayan merasa malu, "Nona Sen, Anda tidak perlu naik mobil pribadi." Claire Sen menggelengkan kepalanya, "Tidak, lebih mudah bagiku untuk kembali dengan bus. Tolong beritahu aku tentang halte stasiun." Akhirnya, pelayan melihat bahwa Claire Sen bersikeras, jadi dia membawanya ke stasiun bus secara langsung. "Inilah tempatnya, Nona Sen." "Terima kasih." Claire Sen tersenyum padanya. Pelayan merasa senang, menggelengkan kepalanya, "Nona Sen, jangan terlalu segan, ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Davin kami membawa pulang wanita, Nona Sen. Harus memanfaatkan kesempatan dengan baik, aku pergi dulu." Kemudian tanpa menunggu Claire Sen bereaksi, pelayan itu sudah pergi. Claire Sen tercengang, masih mencerna arti kata-kata pelayan tadi. Untuk waktu yang lama, wajahnya sedikit malu. Sepertinya, pelayan ini salah paham tentang hubungannya dengan Davin Ye. Perusahaan tiba-tiba mengadakan rapat darurat, tidak ada yang menyangka, Colden Ye ternyata secara terbuka mengkritik wakil CEO Ye pada rapat tersebut,
pemegang saham tampak bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Davin Ye juga bingung pada awalnya. Kemudian, Golden Ye selalu mencari kesalahannya. Mata yang tajam itu tampak seperti dia telah merampok kesayangan Golden Ye. Davin Ye tiba-tiba teringat wanita yang makan di villa pribadinya. Dia sedikit melengkungkan bibir. Setelah pertemuan selesai, Davin Ye melangkah maju. Golden, mengapa amarahmu begitu besar hari ini? Golden Ye mencibir, akibat ulah wakil CEO Ye, tidak menyadari telah terjadi kelalaian besar dalam kontrak. Golden Ye tidak pernah tanpa alasan, memarahi Davin Ye hari ini juga bukan tanpa alasan, karena kontraknya memang terjadi masalah. Ini kelalaianku. Kakak meminta maaf kepadamu. Namun, amarahmu sungguh terlalu besar hari ini. Tatapan Golden Ye tajam, kakak merasa telah melakukan sesuatu yang salah, orang lain tidak berhak untuk marah. Bukan itu masalahnya, kakak hanya menebak penyebab kemarahanmu. Davin Ye tersenyum sedikit, maju 2 langkah ke depan. Ketika aku pergi ke rumah sakit pagi ini, aku bertemu dengan adik ipar. Mendengar itu, urat di dahi Golden Ye melonjak. Davin Ye berani membahas ini padanya. Apa yang dia pikirkan? Adik ipar pingsan, jadi aku membawanya kembali. Begitu suara itu jatuh, Davin Ye merasakan dingin di tubuh Golden Ye menyebar dengan liar. Davin Ye berhenti sejenak, cahaya tak diketahui melintas di kedalaman matanya yang hangat. Arthur Xiao di samping memperhatikan bahwa emosi Golden Ye tidak terkendali, dan bergegas maju dan berkata, "Wakil CEO Ye, bukankah Anda ini terlalu berlebihan? Nyonya muda kedua pingsan dan kamu tidak mengantarnya ke rumah sakit, tetapi membawanya pulang, apa yang Anda pikirkan? Dia masih sangat sopan." Davin Ye tersenyum kecil, dia berlari keluar dari rumah sakit. Pasti ada orang di rumah sakit yang tidak ingin dia temui, atau sesuatu yang ingin dia hindari, atau dia tidak suka rumah sakit. Jika aku membawanya kembali, lalu, bukankah itu hanya menyakitinya? Arthur Xiao, kamu harus berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu. Oh, kakak tertua sungguh memikirkannya 2 kali, lalu apakah kamu mempertimbangkan bahwa dia adalah wanitaku? Maksud Golden adalah, biarkan aku mengabaikan adik ipar yang pingsan. Apa yang kamu katakan? Arthur Xiao mulai marah, jika sakit harus ke rumah sakit, tidak suka rumah sakit, boleh tidak pergi. Dan juga, atas alasan apa, saat wakil CEO Ye menemukan nyonya muda kedua pingsan, tidak menghubungi tuan muda Ye kami. Amarah kalian benar-benar terlalu besar hari ini, Golden. Kakak hanya memikirkan kakimu tidak nyaman, jadi tidak menelponmu. Kamu tidak menyalahkan kakak, kan? Golden Ye mencibir, menurutmu? Kakak datang ke perusahaan untuk memberitahumu, untuk menjemputnya ketika kamu pulang kerja. Terserah dia mau tinggal di mana, apakah layak wanita seperti itu membiarkanku menjemputnya pulang? Golden Ye memulai mode mengejek lagi. Davin Ye sedikit mengernyit, perkataan adik laki-laki di depannya benar-benar tidak tulus. Alasannya aku tidak mau kakak mendekati dia, karena wanita itu angkuh, dan statusnya adalah nyonya muda kedua, agar tidak menjadi bahan gosip, aku tidak bilang aku peduli padanya, akan pergi menjemputnya. Golden, jika kakak menyukainya, kamu dapat berbicara dengan tuan besar dan memintanya untuk memberikannya padamu. Claire Sen baru saja bergegas ke perusahaan dan mencari tahu di mana mereka berada. Ketika dia berjalan ke ruang pertemuan, dia mendengarkan kalimat ini. Berdiri di pintu, dia melihat Golden Ye yang berada di dalam. Ekspresi wajahnya dingin, matanya sedingin angin musim dingin. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti duri yang tajam. Bersambung.